Yang terhormat Bapak Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Hafiz, SPDI, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara pembukaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pangestu tutup tahun buku 2022. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, dan dinas-dinas yang di situ ada Koperasi Pangestu yang hadir. Yang saya banggakan keluarga besar dari pengurus, dari pengawas, dari anggota Koperasi Pangestu yang tadi disampaikan ada 39 cabang yang berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Teman saya, sahabat saya, Bapak Haji Harno SE, dan juga rival saya dulu. Ini ya, Pak Harno. Terima kasih semuanya hadir dalam acara rapat tahunan, rapat anggota tahunan Koperasi Pangestu. Alhamdulillah, kita masih dapat lindungan dari Allah dengan berbagai rahmat dan karunia-Nya, utamanya sehat, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti tugas-tugas keperkoperasian, yaitu RAT tutup buku tahun 2022. Atas nama pemerintah, saya ucapkan selamat sekaligus memberikan apresiasi terhadap Koperasi Pangestu yang tepat waktu di dalam jalan RAT pada tahun ini. Ini menunjukkan bahwa Koperasi Pangestu taat pada asas perkoperasian. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Koperasi Pangestu selalu jaya, selalu mempunyai daya ungkit untuk kesejahteraan anggota dan untuk pertumbuhan ekonomi di bangsa kita ini. Bapak Ibu semuanya, tadi saya agak merinding. Ibu menyampaikan seperti layaknya kampanye. Jadi karena berapi-api, ini wujud syukur beliau terhadap prestasi yang diraih oleh Koperasi Pangestu. Apalagi secara nasional tadi disampaikan punya nilai tertinggi dari sekian juta koperasi yang ada di bangsa kita ini. Saya bangga ada koperasi yang ada di wilayah kami menjadi yang terbaik secara nasional. Mudah-mudahan ini diikuti oleh koperasi-koperasi yang lain. Gerak sepak terjangnya ini diikuti oleh yang lain. Karena kami setiap tahun melakukan evaluasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di wilayah kami. Tahun 2020 kira-kira ada 500 sekian koperasi. Setelah kita evaluasi, maka saya terpaksa harus mencoret, tidak boleh operasi. Karena koperasi yang seperti ini tidak memenuhi dan tidak layak untuk beroperasi karena masih jauh dari prinsip-prinsip untuk melaksanakan usaha koperasi ini. Jadi sudah ada 200 sekian Pak Mahfud ya, yang sudah kita berhentikan. Koperasi Pangestu saya berharap untuk bisa ditularke kepada koperasi yang lain.
Karena dengan prestasi ini tentu hal-hal yang berkaitan operasinya pasti memenuhi prinsip-prinsip yang ada di koperasi. Bapak Ibu semuanya, di Rembang pasca COVID ini, jadi COVID ini saya sudah diperintah oleh Pak Menteri Dalam Negeri, semua aturan yang berkaitan dengan PPKM supaya dicabut, dan ini sudah saya cabut. Jadi artinya apa? Ini artinya ada kaitannya dengan usaha-usaha yang ada untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang khususnya. Alhamdulillah di Rembang ini meskipun daerah paling ujung, tetapi BPS kemarin juga mengeluarkan hasil cukup baik tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang. Kita posisinya masih di atas nasional maupun provinsi pertumbuhan ekonomi kita. Angka pengangguran terbuka kita juga sangat kecil, tinggal 1,6%, 1,67%. Di Jawa Tengah kita paling sedikit angka pengangguran kita. Artinya apa? Artinya kalau pengangguran ini sudah kecil, pertumbuhan ekonomi ini sudah merangkak baik, maka dipastikan kesejahteraan akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini yang selalu kita upayakan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran ini bisa diminimalisir. Gini rasio kita juga sangat kecil, kesenjangan sudah tidak terlalu jauh. Ini hasil dari BPS, lembaga yang ditugas oleh pemerintah independen, tidak ada intervensi siapapun, maka ini saya anggap objektif. Oleh karena itu saya berharap kepada dunia koperasi untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tentu selalu kita ikuti terus, jangan sampai kita ketinggalan. Koperasi disetting oleh negara untuk sebagai pilar perekonomian. Kalau istilah dulu soko guru perekonomian. Kalau sekarang pilar-pilar ekonomi adalah ada di koperasi. Maka kalau koperasi ini kuat, perekonomian tumbuh bagus, pasti negara akan kuat. Alhamdulillah pada masa resesi yang terjadi kali ini, resesi dunia, krisis pangan, krisis energi, tetapi Indonesia tidak terasa. Pangan kita cukup di Rembang, khususnya ini kita cukup. 647 mulut itu di Rembang, kalau saya hitung, 647 mulut, kalau sehari makan 3 kali, ini hasil produksi pertanian kita, ini surplus 6 bulan. Dimakan orang 647 itu masih surplus untuk 6 bulan. Jadi ini soal pangan. Soal krisis energi tentu masih ada dampak. Meskipun kita tidak terasa tetapi pasti ada dampaknya. Contoh saja di Rembang ini ada pabrik sepatu. Yang semula rencananya ada rekrutmen karyawan sampai 15.000. Tapi baru 7.800 sudah mulai berkurang, kemarin sudah dirumahkan. Ini karena dampak daripada krisis yang ada di global ini. Jadi kita harus hati-hati. Kita boleh bangga, tetapi harus hati-hati. Pesan pemerintah, Pak Presiden, harus hati-hati. Dampak dari krisis global ini pasti kita akan kena. Krisis pangan, kalau di sini tidak terasa, tapi di negara yang lain, tahun 2022,
19.000 orang meninggal karena tidak makan. Inilah yang patut kita syukuri. Maka saya terima kasih kepada keluarga besar Koperasi Pangestu, baik pengurus, pengawas, anggota, dan koperasi-koperasi yang lain. Mari kita bersama-sama untuk mendorong, bersinergi dengan program pemerintah agar negara kita menjadi negara yang lebih maju dan kuat, yang pada goalnya adalah kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, RAT tahunan tutup buku 2022 Kemenstu saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.